Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anta Fabriano Sirait dari program studi ilmu hukum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah kemaritiman dunia, nasional, dan daerah. Kita masuk ke latar belakang. Sejarah kemaritiman dunia dimulai sejak zaman prasejarah, ketika manusia pertama kali menggunakan perahu untuk memancing dan berdagang. Peradaban kuno seperti Mesir, Fenisia, dan Yunani mengembangkan navigasi dan pelayaran, memperluas jalur perdagangan melalui Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Pada abad pertengahan, bangsa Viking menjelajahi wilayah baru, sementara Kekaisaran Mongol menghubungkan jalur darat dan laut di Asia. Penemuan benua Amerika oleh Columbus pada tahun 1492 menandai awal era penjelajahan, di mana negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Inggris, dan Belanda menguasai jalur laut global. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 memicu perkembangan teknologi perkapalan termasuk kapal uap dan kapal besi. Ini mempercepat perdagangan internasional dan memfasilitasi kolonialisasi. Abad ke-20 melihat perkembangan kapal kontainer dan sistem pelabuhan modern, mengubah wajah perdagangan global. Saat ini, kemaritiman menjadi tulang punggung ekonomi dunia, dengan pelayaran dan transportasi laut yang berperan penting dalam globalisasi. Isu lingkungan dan keamanan maritim juga menjadi fokus penting dalam pengelolaan laut di era modern. Kita masuk ke poin pembahasan. Yang pertama adalah sejarah kemaritiman dunia, yang kedua sejarah kemaritiman nasional, dan yang ketiga sejarah kemaritiman daerah. Kita masuk ke pokok pembahasan. Sejarah kemaritiman dunia. Sejarah kemaritiman dunia dimulai dengan pelayaran awal manusia yang menjelajahi lautan untuk berdagang, menjelajahi, dan bermigrasi. Peradaban seperti Mesir, Fenisia, dan Yunani mengembangkan navigasi dan pembuatan kapal. Abad pertengahan melihat perkembangan rute dagang maritim, sementara era penemuan pada abad ke-15 hingga ke-17 memicu eksplorasi global oleh bangsa Eropa. Revolusi industri memperkenalkan teknologi baru, meningkatkan perdagangan dan pergerakan barang. Saat ini, kemaritiman berperan penting dalam ekonomi global dan geopolitik. Kita masuk ke kolonialisasi dan pengaruhnya. Perdagangan laut kolonialisasi meningkatkan perdagangan internasional dengan bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Belanda. Mendirikan rute perdagangan baru, mereka mengeksploitasi sumber daya alam di koloni untuk dikirim ke pasar Eropa. Yang kedua, penemuan rute baru. Penjelajahan yang dilakukan oleh kolonialis membuka rute baru, seperti Selat Magellan dan rute ke Asia Tenggara, yang mempercepat perdagangan rempah-rempah dan barang berharga lainnya. Yang ketiga, dominasi geopolitik kolonialisasi menciptakan persaingan antara negara-negara Eropa untuk menguasai wilayah strategis. Pelabuhan penting didirikan sebagai pusat perdagangan, memengaruhi peta kekuatan global. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya kolonialisasi seringkali mengakibatkan perubahan besar dalam masyarakat lokal, termasuk pengenalan budaya dan sistem pemerintahan baru, bahasa, agama, dan praktik sosial baru seringkali menggantikan yang lama. Yang kelima, perbudakan dan tenaga kerja terutama di Amerika menjadi bagian penting dari ekonomi kolonial. Banyak koloni bergantung pada tenaga kerja paksa untuk produksi komoditas seperti gula, kapas, dan kopi. Yang keenam, dampak lingkungan eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi dan penurunan biodiversitas di wilayah koloni. Yang ketujuh, perang dan konflik kolonialisasi sering memicu perang, baik di antara kekuatan kolonial maupun antara kolonialis dan penduduk asli, yang berujung pada konflik berkepanjangan. Kita masuk ke sejarah kemaritiman nasional.
kita masuk ke tantangan modern dalam pengelolaan sumber daya laut. Yang pertama, penangkapan ikan berlebihan mengancam populasi ikan dan ekosistem laut. Yang kedua, pencemaran limbah plastik, bahan kimia, dan limbah industri mencemari laut, merusak habitat dan kesehatan organisme. Yang ketiga, perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu laut, pengemasaman, dan perubahan pola cuaca yang mempengaruhi ekosistem. Yang keempat, kerusakan habitat seperti penambangan dan pembangunan pesisir merusak terumbu karang dan ekosistem penting lainnya. Yang kelima, konflik kepentingan terdapat perbedaan antara kebutuhan ekonomi, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang keenam, keterbatasan data dan pengetahuan menyebabkan kurangnya informasi yang akurat tentang ekosistem laut, menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke peran Angkatan Laut Indonesia. Yang pertama, pertahanan kedaulatan. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, Angkatan Laut menjadi garda depan dalam melindungi perairan Indonesia dari ancaman eksternal, termasuk agresi kolonial dan konflik regional. Yang kedua, penegakan hukum di laut. Angkatan Laut berperan dalam menegakkan hukum maritim, termasuk memerangi pencurian ikan, perompakan, dan penyeludupan, hingga menjaga keamanan dan ketertiban perairan Indonesia. Yang ketiga, pelestarian sumber daya laut. Angkatan Laut turut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutnya sumber daya laut melalui pengawasan dan pengelolaan yang baik, mendukung inisiatif konservasi. Yang keempat, diplomasi maritim. Angkatan Laut berperan dalam menjalin kerjasama dengan negara lain, termasuk dalam misi kemanusiaan, latihan bersama, dan dialog maritim untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang kelima, mengembangkan infrastruktur maritim. Dalam mendukung program pemerintah, Angkatan Laut berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur maritim dan meningkatkan kemampuan armada untuk menjaga keamanan perairan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Angkatan Laut juga berperan dalam pendidikan dan pelatihan generasi muda mengenai penting kemaritiman dan kesadaran akan potensi laut sebagai sumber daya. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah kemaritiman daerah, khususnya di daerah Sumatera Utara. Sejarah kemaritiman di Sumatera Utara dimulai sejak zaman kerajaan kuno, seperti Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Pelabuhan penting seperti Pelabuhan Belawan dan Tanjung Balai berkembang pesat sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil laut. Pada abad ke-19, kedatangan penjajah Belanda meningkatkan aktivitas maritim dengan pembukaan rute pelayaran yang mendukung ekspor komoditas seperti kopi dan karet. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sumatera Utara terus mengembangkan sektor maritimnya dengan fokus pada penguatan infrastruktur pelabuhan dan pengelolaan sumber daya laut. Saat ini, kemaritiman di daerah ini berperan penting dalam ekonomi dan konektivitas regional. Selanjutnya kita masuk ke arifan lokal dalam pengelolaan laut. Yang pertama, tradisi nelayan masyarakat pesisir seperti nelayan di pantai timur Sumatera Utara memiliki pengetahuan turun-temurun tentang pola cuaca, migrasi ikan, dan teknik penangkapan yang ramah lingkungan. Yang kedua, sistem kearifan budaya mengembangkan ritual dan adat yang berkaitan dengan laut, seperti selamatan laut yang bertujuan untuk menghormati dan menjaga kelestarian sumber daya laut. Yang ketiga, pengelolaan berbasis komunitas masyarakat lokal
seringkali terlibat dalam pengelolaan sumber daya laut secara kolektif, seperti penetapan kawasan konservasi atau pembatasan waktu dan metode penangkapan ikan. Yang keempat, pertanian laut seperti budidaya rumput laut dan kerang menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap potensi laut yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, pengetahuan tradisional mencakup penggunaan bahan alami untuk pengobatan dan upaya menjaga keseimbangan ekosistem laut, seperti penggunaan jaring ramah lingkungan. Yang keenam, pendidikan lingkungan masyarakat mengajarkan generasi muda mengenai pentingnya menjaga laut dan sumber daya alam, menanamkan nilai-nilai keberlanjutan. Kearifan lokal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Utara memiliki sistem pengetahuan yang integral dalam menjaga kelestarian laut, menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan perlindungan lingkungan. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan dari sejarah kemaritiman dunia, sejarah kemaritiman nasional, dan sejarah kemaritiman daerah. Yang pertama, kita masuk dari kesimpulan sejarah kemaritiman dunia. Sejarah kemaritiman dunia menunjukkan bahwa laut telah menjadi jalur utama untuk perdagangan dan pertukaran budaya selama ribuan tahun. Sejak zaman kuno, peradaban seperti Mesir, Venesia, dan Yunani menggunakan pelayaran untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang jauh. Penemuan jalur laut baru, seperti jalur rempah-rempah, membuka peluang bagi eksplorasi dan kolonisasi. Perkembangan teknologi pelayaran seperti kompas dan peta yang lebih akurat mempercepat eksplorasi global di era penemuan. Hal ini tidak hanya meningkatkan perdagangan internasional, dan kedua, kita masuk ke sejarah kemaritiman nasional. Kesimpulannya, di tingkat nasional, negara-negara dengan garis pantai panjang seperti Indonesia memiliki sejarah kemaritiman yang sangat kaya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia telah lama menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Pelaut-pelaut dari Nusantara menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, dan Eropa. Kemaritiman juga berperan dalam pembangunan nasional, di mana sektor kelautan dan perikanan menjadi sumber ekonomi yang penting. Pemerintah Indonesia terus berupaya memanfaatkan potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi sumber daya laut, serta memperkuat kedaulatan maritim. Kita masuk yang ketiga, yaitu kesimpulan dari sejarah kemaritiman daerah. Di tingkat daerah, sejarah kemaritiman sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir. Banyak komunitas di daerah pesisir memiliki kearifan lokal dan tradisi yang berkaitan dengan lautan. Misalnya, praktik penangkapan ikan tradisional, pengelolaan hasil laut, dan budaya yang mengelilingi pelayaran menjadi bagian integral dari identitas mereka. Masyarakat pesisir juga menghadapi tantangan seperti penurunan sumber daya laut, perubahan iklim, dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Upaya pelestarian budaya dan lingkungan laut menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dari saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.